Selamat malam, Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan bahagia selalu. Puji syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperjumpakan kembali dalam ibadah keluarga di ruang virtual. Kiranya hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga seluruh rangkaian ibadah yang kita ikuti pada malam hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ibu Bapa, saudari-saudara, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, saya ajak kita berdiri dan kita memuji nama Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 64 baitnya yang pertama. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami saat ini. Sehingga walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi lewat media daring kami boleh diizinkan berjumpa satu dengan yang lain dalam ibadah keluarga ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon agar kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam persekutuan kami, memimpin setiap kami, menguasai masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga awal hingga akhir ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami menerima berkat daripadanya. Bapa di dalam sorga, kami pertaruhkan awal hingga akhir ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan membaca Mazmur. Pada malam hari ini kita membaca dari Mazmur 145, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Mazmur 145, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh menyatakan, puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu. Untuk seterusnya dan selamanya, setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai.
Demikian Mazmur berbalasan bagi kita pada malam hari ini. Untuk mempersiapkan diri dan hati kita masuk di dalam pelayanan Sabda Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang kedua. Ibu Bapak, saudari-saudara, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami hamba yang lemah, kami manusia yang terbatas. Tanpa tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, kami tidak akan mengerti dan memahami, apalagi melaksanakan dengan setia firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menyerahkan diri kami agar Roh Kudus berkuasa atas kami. Firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, menuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami dari sekarang ini. Dan selama Tuhan mempercayakan kehidupan bagi kami di dalam dunia ini. Inilah kami ya Allah, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara, pembacaan Alkitab bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 13, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Saya ulangi, kitab Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah,
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi para pendengarnya pada masa itu lebih merefleksikan tentang kehidupan iman seseorang. Tuhan di ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23 memberikan penjelasan secara jelas apa makna dari perumpamaan yang ia sampaikan. Bagaimana sikap orang dalam menerima firman Tuhan. Ketika orang itu menerima dengan sepenuh hati, dengan menerima dengan sukacita, lalu membuka hatinya, firman itu akan bertumbuh. Lalu 3 perumpamaan yang di atas itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan beriman orang percaya bahwa tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu berjalan dengan baik, dengan lancar. Ada batu-batu, ada semak duri yang membuat kehidupan beriman orang percaya menjadi kehilangan dasarnya, kehilangan kekuatannya. Nah, ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah perumpamaan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, ibu bapa, saudari-saudara, kita dapat melihat bahwa dari awal Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kehidupan orang percaya tidak bebas dari tekanan, tidak bebas dari himpitan. Selalu ada saja yang menjadi tantangan, yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang digambarkan Tuhan Yesus. Sehingga kalau saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, sesungguhnya itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyampaikan itu ribuan tahun yang lalu. Ia sudah menyatakan itu, ia sudah mengingatkan itu kepada kita. Sehingga sesungguhnya mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, tidak mudah, ada banyak hambatan, ada banyak tantangan. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini, ibu bapa, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang kita hadapi karena pandemi COVID-19. Kita mendengar kematian terus-menerus. Setiap hari ada saja orang yang kita kenal mengalami kematian. Membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Inilah yang Tuhan Yesus katakan dengan duri, semak duri. Kekhawatiran, ketakutan itu bisa menutup mata kita dari melihat karya Allah. Ketakutan, kekhawatiran dapat membuat kita jadi buta untuk melihat bahwa sesungguhnya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Allah ada bersama-sama dengan kita dan ia terus menopang dan menguatkan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang kita melihat
persoalan pandemi ini begitu besarnya, sehingga itulah yang membuat kita khawatir. Karena pandemi ini adalah masalah global, masalah seluruh dunia, masalah semua orang. Lalu kita melihat betapa besarnya masalah ini. Kita mendengar bagaimana pemerintah berupaya dan masih mengalami banyak hambatan-hambatan di dalam mengatasi pandemi ini, sehingga muncul kekhawatiran di dalam hati kita. Kita melihat banyak tenaga kesehatan yang harus juga menjadi pasien COVID-19. Kita pun jadi khawatir. Kita mendengar rumah sakit penuh, tidak ada tempat tidur untuk pasien-pasien yang gawat darurat. Kita pun menjadi khawatir, kita pun menjadi bingung. Mendengar hal-hal seperti itu membangkitkan rasa takut. Tapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita diingatkan bahwa hal-hal seperti ini Tuhan sudah nyatakan ribuan tahun yang lalu. Ia sudah tahu hal-hal seperti ini pasti akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Tapi ia mengajarkan kita untuk menjadi tanah yang subur. Ia ingatkan kita untuk menjadi tanah yang dapat menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bagaimana caranya? Ya, jadilah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, yang mengimani Kristus di dalam kehidupan kita, yang percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada pandemi COVID-19. Kuasa Tuhan mampu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada kita untuk menghadapi ketakutan, kekhawatiran karena pandemi COVID-19 ini. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan dihadapi oleh manusia, bahkan ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah bilang, itu menunjukkan bahwa Ia berkuasa. Bukan pada masa itu saja, tetapi juga pada masa sekarang dalam kenyataan hidup kita saat ini. Oleh karena itu, ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kuasa Tuhan, untuk mendengar pengajaran daripada Tuhan, marilah kita memohon pertolongannya. Kita meminta tuntunan dan bimbingannya. Kita minta urapan kuasa Roh Kudus Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kebingungan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini boleh diangkat Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan jauh-jauh dari kehidupan kita. Dan yang ada di hati kita hanyalah percaya. Yang ada di dalam hati kita hanyalah menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Oleh Paulus, saya ingat sekali kata-kata Paulus, dalam kelemahanku kuasa kasih karunia Allah menjadi nyata. Mari kita pegang apa yang menjadi keyakinan Paulus. Mari kita jadikan keyakinan Paulus itu juga keyakinan kita. Bahwa di dalam kelemahan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran kita, kuasa Allah, kasih karunia Allah menjadi nyata atas hidup kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446, baitnya yang pertama. Ibu Bapak, saudari-saudara, mari kita bersatu hati untuk kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan datang menghadap hadirat Tuhan lewat ibadah kami, dan diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk sabda firman Tuhan yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah iman percaya kami kepadamu semakin dikuatkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, sehingga tidak ada kekuatan, kuasa yang lain selain daripada kekuatan dan kuasa Tuhan yang kami andalkan. Dan biarlah kami menjadi kuat, tabah, tangguh menghadapi hidup ini, karena kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda firman-Mu. Di kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam menata dan mengelola kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini untuk membangun bangsa ini adalah untuk sungguh-sungguh membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar khususnya dari situasi pandemi saat ini dan terus boleh membangun kehidupan bersama untuk menjadi lebih baik. Berkati juga Tuhan saat ini dalam kondisi pandemi, kami teringat para tenaga kesehatan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memagari mereka dengan malaikat surgawi-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam merawat pasien, dalam mengobati pasien dengan baik. Berkati obat-obatan yang diperlukan agar semua boleh tersedia, sehingga para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah boleh mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat untuk boleh kembali Tuhan dengan jamahan kuasa-Mu, mereka dipulihkan, mereka bisa sehat kembali. Berkati juga ya Tuhan para pasien yang saat ini dirawat, khususnya mereka yang membutuhkan perawatan-perawatan khusus. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar kiranya mereka boleh memperoleh apa yang mereka butuhkan di dalam kebutuhan mereka untuk alat-alat medis, sehingga perawatan bagi mereka boleh dapat dilanjutkan. Tuhan memberkati mereka, para pasien khususnya pasien COVID-19 maupun pasien-pasien yang lain. Berikan ketabahan, berikan kesabaran, berikan semangat, berikan sukacita kepada mereka ya Tuhan, di dalam mereka menjalani akan perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Berkati keluarga mereka agar terus memberikan semangat, memberikan dukungan bagi mereka.
Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi kami seluruh masyarakat, agar kiranya kami juga boleh melaksanakan dengan taat dan patuh protokol kesehatan yang harus kami kerjakan. Dan juga kami dengan sukacita, dengan sukarela juga memberikan diri kami untuk menerima vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah dan saat ini tengah gencar-gencarnya dilakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat, agar kiranya dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan para tenaga kesehatan bersama pemerintah, proses vaksinasi yang saat ini digelar oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kami boleh bersatu hati, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kami bersama-sama mengupayakan agar bangsa kami yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi gereja kami, kiranya Tuhan memberkati yang saat ini sementara pelayanan tidak dapat kami jalankan seperti biasa. Kami harus melewati media daring. Tuhan memberkati agar kiranya lewat media ini pun kami terus memberitakan kabar baik, kami terus menceritakan kabar sukacita, sehingga semakin banyak orang boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Dan jemaat-Mu secara khusus di tempat ini juga Tuhan boleh menopang seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sementara ini walaupun hanya lewat daring, dengan sukacita dan dengan penuh semangat. Bapa di dalam sorga, kami serahkan jemaat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga ya Tuhan. Tuhan melihat di tengah pandemi ini banyak kesulitan yang harus dihadapi, khususnya juga oleh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan dan Engkau berikan kami semangat terus Tuhan, sehingga kami dapat melalui situasi dan kondisi ini. Berkati tiap keluarga, cukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit, khususnya bagi Bapak Joko Suranto dan juga bagi Ibu Ika Saraswati dengan anak kekasih Shalom, dan juga Bapak Soekarto yang saat ini Tuhan mereka harus menjalani perawatan secara khusus karena sakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan tetap berikan semangat, Tuhan tetap berikan sukacita kepada mereka sehingga boleh menjalani proses pengobatan yang tengah mereka tempuh saat ini dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri. Berkati juga jemaat kami yang berada di dalam kelemahan tubuh karena usia lanjut, agar kiranya kasih karunia Tuhan terus juga memberikan semangat dan sukacita kepada mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan mereka di usia yang baru. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan perjalanan hidup kami di sisa hari ini. Kami akan masuki istirahat malam. Kami mohon biarlah kasih karunia Tuhan melingkupi kami. Kami juga menyerahkan kepadamu Bapa doa-doa pribadi yang naik malam hari ini atas setiap pergumulan, atas setiap tantangan yang harus kami hadapi. Kami menyerahkan semuanya di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Berkenanlah yang Bapa Engkau mendengarkan seruan doa kami ini, dan sempurnakanlah permohonan kami ini, agar semuanya ini boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, bahwa di dalam segala keadaan kasih karunia Tuhan tetap boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 baitnya yang pertama. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, inilah ungkapan syukur hati kami yang kami nyatakan dengan mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa berkenan menerimanya dan Bapa sendiri yang menguduskannya, sehingga persembahan yang kami kumpulkan saat ini boleh berguna, bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan gerejamu di tempat ini, Jemaat Tuhan Penabur Surakarta, dan bagi pelayanan memuliakan namamu di tengah-tengah dunia ini. Inilah persembahan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, kita tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kita menghadapi segala pergumulan, tantangan kehidupan kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 446, baitnya yang kedua. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.